hadir, para umaro, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Pak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat yang berhadir yang memuliakan Allah SWT, Undakan Duong, Bapak Dr. Elpianda yang tadi sudah membuka acara ini dengan pengantar tentang sejarah kaum muslimin di ranah Minang ini. Bapak, ibu-ibu yang mulia, anak-anakku generasi muda Islam, penerus negara kesatuan Republik Indonesia sampai hari kiamat, di pundak kamulah terpikul tanggung jawab menjaga negeri ini sampai hari kiamat. Kita mau NKRI tetap berdiri abadi, jaya selama-lamanya. Sejengkal pun tanah air kita tidak boleh diambil asing. Dan tanggung jawab itu di tangan dan di pundak kamu anak-anak muda. Kami sudah tua, satu hari kami akan wafat meninggalkan dunia ini. Kamulah yang bertanggung jawab meneruskan perjuangan menjaga NKRI ini. Kita mau NKRI tetap jaya, tapi bukan sekedar NKRI, bukan asal-asalan NKRI. Kita mau NKRI bukan NKRI yang bejat, bukan NKRI yang membolehkan lesbian, homoseks, berzina, mabuk, mencuri, segala macam maksiat. Bukan itu yang kita mau. Kalau NKRI yang maksiat, nggak usah merdeka, dari Belanda juga kita dulu hidup, betul? Belanda bangun jalan juga, betul? Kalau cuma bangun jalan, Belanda bangun jalan gratis. Ini 14 kilo bayar, mahalnya bukan main. Baru meresmikan jalan tol 14 kilo dapat tentengannya, bukan main. Belanda membangun jalan dari Anyer, Pararukan di Jawa 1000 km gratis. Kalau soal cuma bangun jalan, nggak usah merdeka, Belanda juga bangun, betul? Kereta api Belanda juga bangun kereta api, betul? Tambang juga Belanda bangun tambang. Sama Belanda pun kita makan juga. Bukan itu yang kita mau. Kita mau negara kesatuan Republik Indonesia ini yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang nggak bisa Belanda bagi sama kita. Belanda nggak bisa membawa kita jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur karena mereka kafir. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka kita dulu memberontak melawan Belanda, merdeka, kita nggak mau kita dijajah Belanda. Sebab Belanda itu kafir. Kalau orang kafir zina boleh, betul? Mabuk boleh, betul? Mencuri pun boleh. Tanah negeri kita dicurinya semua dari Sabang sampai Merauke, dicuri Belanda semua. Betul? Kita tidak mau seperti itu. Kita mau NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Belanda sampai ke Indonesia, Indonesia ini bukan negeri primitif, bukan negeri yang keterbelakangan. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, negara Indonesia ini Nusantara namanya, itu sudah ada 200 kerajaan Islam. Berapa? 200. Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, nyebrang ke Riau, Sumatera Barat. Sini dari tahun 1400 sudah ada kerajaan besar sini. Nyebrang ke Jambi, ada kerajaan Melayu Jambi besar. Palembang, Betawi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nyebrang ke Bali sana, NTB, terus sampai ke Kalimantan sana, sultan-sultan terus, sampai ke Sulawesi, sampai ke Raja Ampat Papua. Itu kerajaan Islam. Papua itu, Raja Ampat, itu kerajaan Islam. Sampai sekarang keturunan-keturunan rajanya itu masih Islam. Kerajaan Islam di Papua. Jauh sebelum Belanda datang ke Papua, Papua itu sudah ada kerajaan namanya Kerajaan Raja Ampat. Baru Belanda datang tahun 1595, mendarat di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Jadi Banten duluan didatangi.
Udah ada kerajaan Islam sana, kerajaan Banten. Maulana Yusuf sudah jadi sultan di sana. Datangnya Belanda kemari bukan mau menjajah, mula-mula menipu. Apa? Menipu. Dia bilang saya mau dagang, kita orang mau dagang, mau beli kue punya barang, kita mau beli bagus, harga bagus, kita mau bersahabat. Penipunya Belanda nih. Dia beli tanah, dia bikin benteng, lama-lama dia bunuh, dia adu domba sultan-sultan kita. Mulailah dia menjajah. Dan bangsa Indonesia yang melawan Belanda itu hampir 90% lebih orang Islam semua. Mulai perang fisik Trunojoyo itu santri, gurunya kiai. Kalah Trunojoyo kalahnya dikhianati oleh saudara seperguruannya juga. Pak Iko lah orang awak tuh ya enggak. Ado yang pengkhianat di mana-mana. Pengkhianat sadonyo. Siapa yang mengkhianati Trunojoyo? Saudara seperguruannya, santri juga. Untung Suropati, penasehatnya kiai juga, Kiai Embun. Jawa Tengah, Pangeran Diponegoro, penasehatnya kiai juga, Kiai Mojo. Pengkhianatnya, sultan-sultannya juga, paman-pamannya juga pengkhianat. Terus sampai Jawa sudah dikuasai, pindah ke Palembang. Palembang Sultan Badarudin II melawan sama Belanda. Sumatera Barat ada 8 harimau, termasuklah dari Riau satu. Riau dulu Sumatera Barat juga nih itu. Riau kan Sumatera Barat juga dulu namanya Sumatera Tengah. Betul. Pahlawan harimau yang 8 tuh Padri. Kalau orang Belanda bilang Tegen Fadri van Rokan. Harimau berjubah putih dari Rokan, namanya Tuan Kutambusai. Itu yang terakhir kalah melawan Belanda. 27 tahun perang lawan Belanda. Yang paling senior Tuanku Imam Bonjol, Peto Syarif di Bonjol. Ada Tuanku dan Renceh, ya kan? Tuan Kutambusai tidak mati melawan Belanda. Terakhir bentengnya direbut. Di Dalu-Dalu beliau naik perahu dari sungai Dalu-Dalu masuk ke Batang Sosah, nyebrang ke Selat Malaka, berdakwah di Negeri Sembilan, bangun masjid sana dan kuburannya ada di sana. Di Negeri Sembilan sudah kami sudah direhab oleh Gubernur Riau. Kuburannya di Negeri Sembilan, Malaysia. Memang Negeri Sembilan itu orang Minang tuh, rumahnya bergonjong semua itu. Bahasanya pun sama, Kamau Angpai, sama. Masuk ke Sumatera Utara, Belanda harus mengalahkan 12 kerajaan Sumatera Utara sampai ke Aceh. Aceh mulai Kuala Simpang aja Aceh Timur sudah ada 3 istana di situ. Karangbaru, Sungai Iu, Sungai Seruai. Ini 3 kerajaan. Itu baru Aceh Timur aja tuh. Belum lagi ke sana. Terakhir 1905 Tengku Umar Johar pahlawan terbunuh di ujung Kala. Inilah pahlawan nasional Islam terakhir melawan Belanda dengan sistem perang fisik. Tahun 1905 Tengku Umar Johan pahlawan terbunuh, tapi istrinya masih melawan, Cuk Nyadin. Tapi 1907 Cuk Nyadin masih melawan. Akhirnya Cuk Nyadin itu diberitahu juga sama panglimanya oleh Belanda. Panglimanya datang jumpa Belanda, Cuk Nyadin sana sembunyi sana, ditangkap juga Cuk Nyadin. Kata panglimanya nggak tega melihat Cuk Nyadin sudah buta masih perang melawan Belanda. Katanya ditangkap dibawa ke Sumedang, Jawa Barat. Dia sudah buta. Pakai ijazah sawak itu kain panjang yang ditutupkan ke kepala sampai menutup seluruh wajahnya. Pakai cadar tapi dari pakai kain panjang. Kalau orang Aceh bilang ijazah sawak. Sampai ke Sumedang beliau dititipkan di rumah seorang lurah. Dikasih rumah kecil depan rumah lurah itu. Tahanan rumah lah. Penjajah Belanda yang jaga dikasih ke lurah.
Satu hari anak lurah sedang baca Quran, menjerit Cut Nyadin dari dalam rumah kecilnya itu. Salah katanya. Dia nggak bisa bahasa Sunda, dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia bahasa Aceh. Dibetulkannya bacaan Quran anak lurah itu. Maka istri lurah datang bertanya, coba simak betul-betul ini bacaan, didengar, salah ini, salah ini, salah. Rupanya Cut Nyadin hafiz Quran. Jadi bukan orang-orang kecil penjajah Belanda itu melawan ulama-ulama dan santri-santri, orang-orang alim, orang-orang soleh. 1907 baru kalah Aceh. Tapi hanya yang kota-kota saja, kampung tidak pernah menyerah. Orang jual pisang bawa rencong kecil. Rencong itu sudah direndam pakai bisa ular kobra. Belanda sedang pilih-pilih pisang, cap, ditikam, mati. Jual ikan bawa rencong udah direndam pakai racun. Lagi milih-milih ikan, cup, mati. Akhirnya Belanda tulis itu di Nederland, ditulis itu di Belanda ditulis bahwa orang Aceh itu pongo, Aceh gila. Karena nggak pernah menyerah sama Belanda. 1907 perlawanan perang secara umum berhenti, tapi satu-satu rakyat asal Jumpal Belanda ditikam. 1945 sudah merdeka. Jadi hanya 37 tahun saja Aceh itu dijajah Belanda, itu pun di kota-kota saja. Kampung-kampungnya tidak. Banda Aceh iya, Melabuh ya, kota-kota besar aja. Kota-kota kecil tidak bisa. Kampung-kampung tidak berani Belanda masuk, mati dibunuh. Jadi praktis kami orang Sumatera Timur, orang Aceh itu hanya dijajah Belanda sekitar 40 tahun saja. Kalau Sumatera Timur, Delhi dijajah Belanda sekitar 80 tahun. Kita pun merdeka. Ketika perang fisik sudah dirasa parsial, daerah-daerah tidak bersatu, anak-anak Indonesia yang sekolah tinggi, yang sarjana-sarjana waktu itu sudah berpikir, ini untuk merdekanya harus seluruh Indonesia bersatu. Orang Belanda waktu itu 6 juta, orang Indonesia waktu itu 60 juta. Kalau orang 60 juta ini bersatu, dikencingi aja Belanda mandi kencing mati, dia tenggelam. Tapi kita kan nggak bersatu. Waktu Sumatera Barat perang, orang Sumatera Utara diam aja, orang Riau diam aja, orang Jambi diam aja, nggak bantu. Coba kalau waktu Sumatera Barat ini perang, orang Riau, orang Sumatera Utara, orang Jambi, orang Sumatera Selatan datang semua kemari, mati Belanda. Tapi memang waktu itu begitulah. Daerah yang Diponegoro perang di Jawa, orang Jawa Timur diam aja, orang Jakarta diam aja, apalagi orang Sumatera diam aja. Ya kalah kita. Mulai bersatu. 1901 berdiri organisasi Islam pertama di Tanah Abang, namanya Jamiatul Khairat, yang mendirikan ulama-ulama Arab, Habib-habib turunan Arab di Tanah Abang. Masih ada sampai sekarang markasnya. Mereka buat panti asuhan anak yatim, Darul Aitam. Mereka buat masjid Al-Makmur di Tanah Abang, masih ada Al-Makmur masjidnya. Mereka masih punya gedungnya, Jamiatul Khairat. Organisasinya masih ada juga. 1901 yang pertama kali memikirkan Nusantara jadi satu dan harus merdeka, itu keturunan-keturunan Arab. Jamiatul Khairat 1901. Budi Utomo itu 1905. Dan Budi Utomo itu anti-Islam. Mereka itu kalau cerita-cerita itu mengejek-ngejek Islam. Maka berdiri Hoscok Amrioto mendirikan 1905 Syarikat Islam. Syarikat Islam itu yang Islam ke situ, yang nasionalis anti agama, nggak suka dengan agama, priayi-priayi, dia bikin Budi Utomo. Yang diterkenalkan di Indonesia ini kan Budi Utomo. Organisasi pertama Budi Utomo. Bohong. Yang pertama adalah Jamiatul Khairat 1901. Dibuatlah oleh Haji Omar Said Cokroaminoto Syarikat Islam. Budi Utomo 1905, Syarikat Islam 1905. 1911 di Jawa Tengah Muhammadiyah berdiri. Yang berdiri pertama panti asuhannya 1911, 1912 sekolahnya.
1916 di Banten berdiri Matlaul Anwar. 1926 10 tahun kemudian berdiri NU di Jawa Timur, Nahdlatul Ulama. 1926 berdiri juga Al-Wasliyah di Sumatera Utara. 1934 berdiri sini Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Yang mendirikan kakek-kakek guru saya itu. Kakek guru saya itu Syekh Abdul Wahid Tabek Gadang Suliki Pekumbuh Padang Japang. Nah, itu kakek guru saya itu. Sultan Serdang, bapak saya dari kerajaan Serdang. Nenek saya Tengku Permaisu Serdang itu nenek saya. Itu Sultan Serdang itu Sultan Sulaiman itu sekolahnya di Padang Japang. Suliki Pekumbuh. Saudara seperguruannya Syekh Beringin. Waktu mereka sekolah mereka ikut perang Padri. Disusulin sama Syekh Abdul Wahid, pulang, kamu ini sultan, kamu mau bikin perjuangan melawan Belanda di Sumatera Utara, bukan perang di sini kamu. Ulang Sultan Sulaiman dengan kawannya Syekh Beringin menjadi mufti kerajaan di Serdang. Serdang itu sekarang jadi Kabupaten Serdang Bedage, Sumatera Utara, Sumatera Timur. Persatuan Ulama Seluruh Aceh berdiri tahun 1934. Tadi Kerapatan berdiri tahun 1911 sama dengan Muhammadiyah. Nah, ini mulai berpikir nasionalis. Bagaimana Indonesia ini jadi satu, melawan Belanda jadi satu. Kecuali yang tidak Islam, Budi Utomo. Yang lain Islam semua. Organisasi massa Islam. Di Lombok berdiri Nahdlatul Wathon yang mendirikan Syekh Zainuddin Al-Majdi, kawan seguru dengan guru saya Syekh Azra'i Abdul Rauf di Sulutiyah di Mekah. Di Sulawesi berdiri Al-Khairat. Di ormas-ormas Islam ini menjadi satu mau memerdekakan Indonesia. Di Medan berdiri lagi Al-Ittihadiyah 1934. 1945 kita merdeka. Ulama-ulama sudah mulai memikirkan bagaimana Indonesia ini setelah merdeka punya partai Islam. Maka 3 minggu setelah Indonesia merdeka, merdeka 17 Agustus, 7 September, didirikanlah oleh ulama-ulama, dibuatlah Kongres Umat Islam yang pertama di Yogyakarta, dipimpin oleh Yai Hashim Asy'ari pendiri NU. Berdirilah partai Islam pertama Masyumi, Majelis Syuro Indonesia, 3 minggu setelah Indonesia merdeka, September 1945. Keinginan ulama se-Indonesia pada Kongres Umat Islam pertama, kemarin Kongres Umat Islam ke-6 di Jogja, yang pertama itu keinginannya ketika setelah merdeka politik Indonesia dipegang oleh orang Islam, partai Islam hanya boleh satu, yaitu Partai Majelis Syuro Indonesia, Masyumi. 1945 merdeka, Bung Karno belum bisa bikin pemilu, tidak ada uang. Pemilihan umum baru bisa dibuat 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Pemilu pertama 1955. Banyak sekali partai waktu itu, tapi 4 yang menang. 4 menang itu yang paling besar. PNI, Partai Nasionalis Indonesia, itu pimpinan Bung Karno. Masyumi sama-sama dapat 58 kursi konstituante. Yang ketiga Partai NU, yang keempat Partai PKI, Partai Komunis Indonesia. Kenapa ada Partai NU? Kan Yai Hashim Asy'ari mendirikan Partai Masyumi, nggak boleh ada partai Islam yang lain. Beberapa bulan sebelum pemilu 55, Bung Karno naik haji. Tokoh-tokoh NU, Idham Khalid dan lain-lain naik haji juga. Entah apalah lobi Bung Karno waktu itu, entah apa janji Bung Karno sama pemuka-pemuka NU, pulang naik haji NU keluar dari Masyumi, membuat Partai NU, Partai Nahdlatul Ulama, keluar dari Masyumi, padahal yang mendirikan Masyumi adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Anaknya Wahid Hashim Asy'ari, orang tua Gus Dur, keluar dari Masyumi bersama Idham Khalid dan kawan-kawan, membuat Partai Nahdlatul Ulama, keluar. Nomor 3 dia, pemenang 1 PNI dengan Masyumi, nomor 2 PKI, nomor 3 NU, nomor 4 PKI.
tidak berhasil membuat Undang-Undang Dasar 45 yang baru. Sebab Undang-Undang Dasar 18 Agustus adalah Undang-Undang Dasar 1945. 4 tahun sidang sampai tahun 59 enggak berhasil membuat Undang-Undang Dasar. Dibuat oleh Masyumi Undang-Undang Dasar Negara Islam Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Islam Indonesia. Sudah jadi. Draftnya saya udah baca. Mertua saya udah punya satu bundel. Tetapi ketika diajukan di Konstituante, PKI dan NU menolak. Tahun 55 itu keluarlah berita di koran-koran, NU itu Islam semangka, luarnya hijau, dalamnya merah. Luarnya hijau, dalamnya merah. NU adalah Islam semangka, luarnya hijau, dalamnya merah. Luarnya Islam tapi kerja sama PKI. Saya ketemu Gus Dur, saya tanya bagaimana ini Gus Dur? Harus diklarifikasi, sebab saya mendengar begitu. Kecil-kecil saya kan mendengar cerita itu. Kata Gus Dur, karena cintanya NU dengan NKRI, terlalu cinta NU itu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mau Indonesia dipecah. Maka mereka bertahan agar semua menerima dengan suara bulat. Itu alasan Gus Dur dan ditulis di Kompas. Setelah saya tanya itu. 1959, 5 Juli, Bung Karno mengeluarkan dekret presiden bahwasanya Konstituante dibubarkan oleh Bung Karno, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Ini penting, sebab sekarang PDI termasuk Ibu Megawati di mana-mana menceritakan bahwasanya Pancasila kita adalah Pancasila 1 Juni. Pancasila kita adalah Pancasila 1 Juni. Kita menolak itu enggak. Dengan tegas saya katakan malam ini, Pancasila kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 1945, satu hari setelah merdeka, yang diperkuat dengan 5 Juli 1959, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila yang diramu oleh Muhammad Yamin, orang Minang, orang Awak. Kalau Pancasila yang diramu oleh Bung Karno 5 juga, tapi bunyinya yang pertama ketuhanan. Tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu nomor 5. Versi Bung Karno 1 Juni, Pancasila itu yang pertama adalah nasionalisme. Yang kelima baru ketuhanan. Tidak ada yang Maha Esa, nggak ada ketuhanan gitu aja. Dalam BPUPKI diramulah oleh Muhammad Yamin, keluarlah yang 5 yang sekarang itu. Pancasila kita adalah kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab dalam persatuan Indonesia dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Muhammad Yamin yang ramu itu. Bukan versi Bung Karno, karena versi Bung Karno nasionalisme nomor 1, ketuhanan nomor 5. Sampai sini paham? 1959 akhir Bung Karno membubarkan Masyumi. Ketuanya Muhammad Nasir almarhum. Dibubarkan Masyumi. Termasuk tadi kerapatan. Majelis Tinggi Kerapatan Minang dihapus juga, sama itu, dihapus. 1960 Bung Karno mengeluarkan politik namanya Nasakom, Nasionalis Agama dan Komunis. Nasionalis Agama dan Komunis. Bung Karno pidato di PBB dengan bangga mengatakan, komunis dengan agama di mana-mana perang, nggak pernah damai. Nasionalis dengan PKI komunis di mana-mana perang. Tapi di Indonesia, di meja makan Bung Karno, nasionalis, agama dan komunis bersatu. Wah, bangga Bung Karno. Bikin NASA 1960. Pendiri PKI Tan Malaka, salah satu pendiri PKI Tan Malaka, orang Awak, orang Payakumbuh. Pendiri PKI Tan Malaka. Tapi tahun 60 Tan Malaka keluar dari PKI. Dia lihat di PKI udah gak beres nih. PKI sudah mulai mau mengkhianat ini. Sebab PKI udah mengkhianat tahun 48, betul nggak? Muso tahun 1926, tahun 1948.
terakhir tahun 1965. Masyumi itu apa namanya, Tan Malaka sudah keluar dari PKI tahun 60. Beliau membuat satu partai baru, musyawarah rakyat banyak, namanya Partai Murba. Partai apa? Murba. Pendirinya Tan Malaka almarhum, Haji Adan Malik, mantan ketua mantan wakil presiden Republik Indonesia Haji Adan Malik. Tambah satu lagi adalah Haji Khairus Saleh yang menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok untuk membuat teks proklamasi. Khairus Saleh itu di penjara Bung Karno. Haji Muhammad Nasir di penjara Bung Karno. Buya Hamka dipenjarakan Bung Karno. Sampai Buya Hamka pernah minum kencing karena nggak dapat minum di penjara. Saya tahu karena yang mengazankan saya Buya Bakhtiar, tinggal di rumah bapak saya selama 3 tahun. Itu saudara seperguruan Buya Hamka, hafiz Quran 30 juz. Dia yang cerita. Khairus Saleh di penjara, ulama-ulama Isa Ansori di penjara, di Medan Ghazali Hasan di penjara, ulama-ulama di penjara tahun 60. Tahun 64 Bung Karno membubarkan Partai Murba. Jadi Murba Tan Malaka punya itu dibubarkan Bung Karno tahun 64. 65 kaum PKI memberontak. 1965 PKI memberontak. 30 September. Kalian kemarin pasang bendera setengah tiang nggak? Lupa kalian? 30 September pasang bendera setengah tiang. Walau presiden nggak menyuruh, tak peduli kita. Ini kan nggak lama lagi presiden ini. Sampai April saja. Betul? Kita tetap harus pasang bendera setengah tiang karena 30 September pemberontakan PKI. Betul? 1 Oktober mulai ditumpas. Yang menumpas Pak Harto. Karena Jenderal Nasution korban, kakinya tertembak, anaknya terbunuh, adik Irma Suryani Nasution. Sehingga Jenderal Nasution sembunyi. Yang lain jenderal mati semua. Yang mayor jenderal tentara waktu itu Pak Harto, Pangkostrat, Panglima Komando Cadangan Strategis. Pak Harto nggak punya pasukan karena Pangkostrat nggak punya pasukan, pasukannya di Kodam-Kodam. Pak Harto minta tolong sama Sarwoedi, Arpekat, sekarang Kopassus, Kolonel Sarwoedi Wibowo, mertua dari Susilo Bambang Yudhoyono. Ada 3 regu, sekarang 4 regu. Dulu 3 regu aja, 3 peleton. Bergerak ini, dihajar tuh PKI sedang kumpul di Halim Perdana Kusuma. Pemuda rakyat Gerwani kumpul situ. Mau membuat angkatan kelima. Angkatan itu kan 4 waktu itu, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi, kepolisian. Mereka membuat angkatan kelima, petani tapi dikasih senjata. Seniman Rusia sudah datang ke Jakarta di Tugu Tani, bikin Tugu Tani, namanya Tugu Tani, petani, pakai baju petani tapi tidak memikul pacul, tidak memikul cangkol, tapi memikul senapan. Masih ada sampai sekarang itu, Tugu Petani. Untung keburu ditumpas oleh Pak Harto. Kamboja, Pol Pot seorang guru membentuk angkatan kelima, namanya pasukan Khmer Merah. Berhasil membunuh 3 juta orang Kamboja. Dan saya sudah ke Kamboja zaman itu. Bayangkan jahatnya komunis itu. Muka culun, mukanya Pol Pot itu mukanya culun. Tapi membunuh 3 juta orang. 700.000 diantaranya suku Champa, 100% Islam. Dibunuh oleh Pol Pot. Ya main-main. Untunglah Pak Harto cepat membasmi PKI sehingga angkatan kelima tidak jadi dibangun. Senjata udah masuk. Pasukan Kodam yang mau membela Pak Harto cuma satu yang dipercaya, yaitu Kodam Siliwangi, Jawa Barat. Pimpinannya Mayor Jenderal HR Darsono. Belakangan beliau mendirikan ASEAN, Southeast Asian Nation, ASEAN, Persatuan Negara-Negara ASEAN. Itu yang mendirikannya HR Darsono, Mayor Jenderal HR Darsono. Bersihlah dihajar di komunis. Soekarno, Bung Karno menolak membubarkan PKI. Nggak mau Bung Karno. Tidak mau Bung Karno membubarkan PKI. Kata Pak Harto, ini saya dengar langsung, Bung Karno malu membubarkan PKI karena Bung Karno sudah sempat pidato di PBB, nasionalis, agama dan komunis bersatu di meja makan Bung Karno.
Kalau dibubarkan kan malu Bung Karno. Masumi mau Bung Karno bubarkan. Murba, Partai Musyawarah Rakyat banyak, Bung Karno mau membubarkannya. Tapi PKI Bung Karno nggak mau membubarkan. Sampailah Oktober 1966. Jadi udah hampir setahun ya. 1 Oktober 1965 sampai Oktober 1966. Setahun. PKI tidak dibubarkan. Diadakanlah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS di bawah pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution. Di situ pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul Nawak Sara ditolak. Ditolak. Bung Karno presiden seumur hidup, tapi pertanggungjawabannya ditolak. Bung Karno memperbaiki pidatonya kembali, dibacakan lagi depan MPRS, ditolak. Menurut aturan, kalau 2 kali pertanggungjawaban presiden ditolak, presidennya harus berhenti. Habibie kena. Presiden Habibie kena. 1999 itu Habibie 1999 beliau membacakan pertanggungjawabannya, ditolak oleh DPR MPR. Kecuali Golkar menerima dengan catatan, nggak menerima juga Golkar waktu itu. Padahal dia ketua pembina Golkar. Diperbaiki oleh Habibie, dipidatokan lagi, ditolak. Akhirnya Presiden Habibie harus jatuh. Dan diadakan pemilu 1999, memilih presiden baru. Presiden Habibie tidak boleh mencalon karena sudah kalah dalam pidato pertanggungjawaban, nggak boleh. Sama dengan Bung Karno. Nasib Bung Karno dengan nasib Presiden Habibie sama. Sama-sama pertanggungjawabannya ditolak di sidang MPR. Diturunkanlah Presiden Soekarno jadi presiden. Diangkatlah Presiden Soeharto jadi presiden. Pak Harto nggak mau. Ini penting anak-anak muda nih. Sebab sekarang dituduh Pak Harto itu mengkudeta Bung Karno. Betul? Tidak pernah Pak Harto mengkudeta. Pak Harto itu orang Jawa, tahu? Orang Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Menghormat yang tua, menyimpan aib orang-orang yang senior. Orang Jawa nggak berani. Pak Harto tidak pernah memberontak lawan Bung Karno. Sekarang diisu-isukan Bung Karno diberontai oleh Pak Harto. Penipu besar. Bung Karno jatuh dari presiden, kursi kepresidenan karena ditolak pertanggungjawabannya oleh MPRS. Bung Karno diberontaki oleh Pak Harto. Ketika Pak Harto diangkat jadi presiden 1966, Pak Harto menolak. Saya tidak mau jadi presiden dan saya tidak mempersiapkan diri jadi presiden Republik Indonesia. Pangkatnya waktu itu Letnan Jenderal. Akhirnya MPRS mengangkat Pak Harto sebagai pejabat presiden Republik Indonesia. Jadi bukan sebagai presiden. Kalian catat ini nak, ini direkam nih. Pak Harto diangkat jadi pelaksana bukan jadi presiden. Pejabat presiden Republik Indonesia, Letnan Jenderal Soeharto. Sampai pemilu pertama zaman Orde Baru dilaksanakan. Pak Harto jadi pejabat presiden miskin, utang yang dibuat Orde Lama itu 90 miliar dolar, Pak. Pembangunan nggak ada, pabrik cuman Cilegon aja mungkin satu. Yang lain nggak ada. Jakarta aja yang di aspal tuh dari Gelora Senayan Jakarta sampai Istana Negara aja, cuma segitu aja, 5 km pun nggak sampai. Yang lain tanah semua. Apalagi Sumatera, harimau masih kawin di sini. 20 tahun merdeka. (1971) Pak Harto membuat pemilu pertama. 10 partai. Berapa partai? Ada partai Kristen, Protestan, ada partai Katolik. Ada partai Katolik nomor 2 nggak salah waktu itu. Nomor 3 partai NU. Nomor 5 partai Golkar. Ya, waktu itu namanya bukan partai, sekretariat bersama Golkar, Sekber Golkar. Ada Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itu pimpinan Syekh Sirajuddin Abbas tuh. Ada 10 partai, termasuk partai Mahain, masuk partai Murba, dihidupkan kembali oleh Pak Harto. Hidup. Pemenangnya Golkar. Tahun 71. Tahun 73 Pak Harto menyatukan partai 10 itu jadi 3. Difusikan. Partai 10 jadi 3 tahun 73. Pemilu kedua tahun 77. Partai NU, Partai Parmusi, Partai Perti, Partai Islam nih dijadikan satu jadi P3. Sedangkan Partai Kristen, Partai Katolik, Partai Marhain, Partai Murba, Partai PNI
ini jadikan satu menjadi Partai Demokrasi Indonesia, PDI. Jadi PDI itu berasal dari Partai Kristen ditambah partai nasionalis. Partai Islam menjadi P3. 1977 pemilu, kita masih jauh, kita nggak mau dekat Pak Harto waktu itu, belum mau kita. Belum ada yang mau dekat Pak Harto, orang Islam semua masuk P3. Tahun 1978 Kementerian Agama, Dirjen Bimasnya mengeluarkan peraturan mengatur suara azan. 1978, setahun setelah pemilu 77, pemilu kedua zaman Pak Harto. Nggak boleh azan keras-keras, nggak boleh ceramah agama pakai corong, nggak boleh, harus dalam aja. Khutbah Jumat nggak boleh pakai corong, harus dalam aja. Pokoknya diatur itulah, seperti yang kemarin dikeluarkan. Begitu disosialisasikan, seluruh ulama melawan. Dulu berani orang Pak, ulama dulu nggak takut, pemberani, semua melawan, nggak mau, jangan atur-atur. Salah satu yang melawan paling keras di Jakarta adalah Kiai Haji Sukron Makmun, tokoh NU. Beliau masih hidup, sekali-sekali perlu panggil sini. Itu singa nasional Indonesia itu, udah tua tapi masih hebat. Di depan Menseknek Sudarmono ditunjuknya begini, Pak Sudarmono. Oh begitu, itu saya dengar rekamannya itu tahun 78. Jangan coba-coba atur azan di negara Indonesia. 90% yang memerdekakan Indonesia ini adalah orang Islam. 10% lagi kongsi-kongsi agama lain. Betul? Betul? Jangan atur-atur. Sampaikan itu. Begitu bicara Syekh Sukron Makmun. Dengar Pak Harto. Pak Harto tanya bagaimana? Wah rakyat nggak suka Pak. Oh kalau gitu batalkan. Pak Harto mengatakan batalkan itu. 1978. Pak Harto nggak berani ngatur azan. Ganti Pak Harto, ganti Habibie. Profesor Habibie nggak berani ngatur azan. Ganti Habibie siapa? Gus Dur nggak berani ngatur azan. Gantinya Gus Dur, Ibu Megawati nggak berani ngatur azan. Siapa yang berani? Pak Harto aja nggak berani. Bintang 5 jenderal 32 tahun jadi presiden nggak berani. Susilo Bambang Yudhoyono, jenderal bintang 4, badannya tinggi besar 10 tahun jadi presiden, nggak berani ngatur azan. Begitu hebatnya Susilo Bambang Yudhoyono, tinggi besar, ya nggak? Jenderal bintang 4 2 kali pemilu menang, nggak berani. Yang ini. Yang ini berani. Berani. Keluar lagi peraturan sudah 40 tahun. Sudah 40 tahun. 78 ya. 88, 98, 2008, 2018. 40 tahun. Peraturan itu dibatalkan. Muncul lagi sekarang. Bayangkan itu. Tidak boleh lagi azan keras-keras. Saya protes. Keras saya protes. Saya tulis juga di Twitter saya. Ustadz Tengku Zul. Tidak boleh. Melawan kita. Di forward ke Menteri Agama, dijawab sama Menteri Agama Twitter saya. Harap dibaca peraturan Menteri Agama dengan seksama. Kami tidak ada meminta speaker dipelankan. Dijawab sama murid saya, bukan saya yang jawab. Tengku Zulkarnain sudah baca itu dengan seksama. Lihat pasal 1 poin 3, dilarang meninggikan suara azan. Dilarang meninggikan suara azan itu maksudnya apa? Speakernya dipelankan, betul nggak? Corongnya dipelankan, betul? Nggak mungkin azannya dipelankan. Yang dipelankan apanya? Speaker. Begini mau 2 periode. Orang Islam 90%, betul nggak? Dia mau 2 periode, kalau menang memang bego kalian semua. Ikut ada dicucuk lagi 2 kali, tidak? Cucuk lain tak? Dicucuk lain tak? Kalau ekonomi rusak udahlah. Banyak pun presiden rusak. Zaman Bung Karno rusak ekonomi. 1 kilo karet tidak ada harganya. Zaman Bung Karno itu 20 kilo karet hanya bisa membeli 1 kilogram beras. Bunuh diri orang satu keluarga, bapaknya, istrinya, anaknya, 10 anaknya digantung semua di pohon karet.
Itu terjadi di Rantau Prapat, di kota Aikenopan di Sumatera Utara tuh. Sekali gantung diri keluarga 8 orang, 12 orang mati semua bunuh diri. 20 kilogram karet hanya bisa membeli 1 kilogram beras. Sehingga memberontak. Kolonel Simbolon di Sumatera Utara berontak, bukan lawan NKRI tapi melawan Bung Karno. PRRI berontak melawan siapa? Melawan negara atau melawan Bung Karno? Melawan Bung Karno, bukan melawan negara. Kawilarang di Sulawesi Selatan berontak lawan siapa? Lawan Bung Karno, bukan lawan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena tidak adil dirasakan waktu itu. Susah rakyat. Idealnya 1 kilo karet itu harganya 1 kilo beras. Itu ideal. Sekarang tidak. Berapa harga karet sekarang? 3.500, 4.000, paling tinggi 4.500, betul? Sedangkan beras 12.000. Artinya apa? 3 kilo karet baru bisa membeli 1 kilogram beras. Nggak ideal. Sawit harga berapa sekarang? Berapa? 400? 800? Nah. Kalau 800, Coca-Cola 1 botol kecil 7.000. Berarti 9 kilo sawit baru bisa beli 1 botol Coca-Cola. Rokok sebatang 2.000. 2.000? Aku nggak merokok. 2.000? Berarti kan jual sawit 2 kilo belum bisa beli sebatang rokok. 2 kilo sawit belum bisa beli sebatang rokok. Secara ekonomi rusak. Krisis moneter terjadi zaman Pak Harto. Karet itu 30.000 sekilo. Krisis moneter zaman Pak Harto 98 itu sawit 3.500 kilo. Merica 80.000 dari 3.000 dari 80.000. Minyak nilam dari 80.000 jadi 1,5 juta. Waktu krisis moneter 96, dolar naik dari 2.000 jadi 15.000. Orang Sumatera sama Kalimantan tersenyum. Tahajud doa, ya Allah lama agaknya krisis. Kalau makin lama krisis makin kaya orang Sumatera, betul nggak? Yang mati orang Jawa. Di sana nggak ada nanam karet, nggak ada nanam. Sekarang dolar 15.400 hari ini. Tapi harga sawit 800. Lihat tuh. Zaman Pak Harto 3.500. Karet berapa sekarang? 3.500. 3.000. Di Pulau Rupat 3.000. Sini nggak tahu saya berapa nih. 4.000. Oh. Sedangkan dolar 15.000. Bayangkan. Tapi ekonomi itu saya nggak begitu susah. Sesusah-susahnya kita makan juga, ya nggak? Yang bikin saya susah tuh agama diganggu. Kita orang Islam yang paling berharga adalah agama. Biarlah mati nggak makan asal mati dalam keadaan beriman. Setuju? Biarlah mati kelaparan asal mati dalam keadaan beriman. Betul? Biar nggak makan 14 hari mati dengan kalimat la ilaha illallah. Itu orang Islam. Yang paling berharga adalah iman. Allahu Akbar. Yang paling berharga di dunia ini bagi kita orang Islam agama. Betul? Kalau agama kita diganggu, kita diam aja, kata Buya Hamka, pakai kain kapan. Itu bahasa kasarnya, matilah kau, gitu kata orang Medan. Nah. Mampui waang, begitu. Nah. Cuma Hamka kan ulama, bahasanya halus. Kalaulah agama dihina, kamu nggak mau membelanya, lebih baik pakai kain kapan. Kalau kata orang kita, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Betul? Yang paling berharga itu agama. Kalau agama diganggu, kita lebih baik mati daripada hidup. Betul? Siapnya kalian? Siapnya kalian mati untuk agama? Untuk apa kita hidup di dunia kalau agama kita dihina orang? Kita diam saja. Lihat tuh petinju tuh Habib Nurmagedon. Habib Nurmagedov. Saya seumur hidup nggak pernah nonton dia. Tapi kemarin saya tonton karena ceritanya heboh kali. Agama dihina, diloncatinya pagar besi itu, ya nggak? Ditepuknya yang menghina itu, ya nggak? Kau menghina saya diam. Tapi kalau agamaku dihina, tidak bisa saya diam. Wah, itu baru paten. Itu baru hebat, betul nggak? Kemarin Miftahul Jannah, seorang gadis judo tunanetra dari Aceh Barat,
disuruh buka jilbab untuk tanding judo, dia memilih gugur, diusir dari lapangan demi untuk mempertahankan jilbabnya. Hebat nggak? Itu perempuan buta lagi, tidak punya mata, tunanetra. Saya bilang sama istri saya, demi Allah, kalau anakku masih ada laki-laki, ku lamar itu jadi menantuku. Nggak mau anakku, kuusir anakku dari rumah. Ini perempuan hebat, betul nggak? Aku nggak berani aja ngawinin dia jadi istri kedua. Kalau ada anak laki-laki, ku suruh kawin ini perempuan hebat, ini perempuan, ya nggak? Lebih baik nggak jadi dapat medali daripada jilbab dibuka. Hebat nggak? Ku tulis di Twitterku, seandainya saya presiden, ku usir itu ASEAN Para Games itu. Pulang kalian semua ke negara kalian. Bangsat kalian, ya nggak? Negaraku 90% orang Islam, 232 juta orang Islam. Gara-gara jilbab kau nggak boleh atletku main judo, ya nggak? Takut katanya mati tercekek. Untuk apa ada juri kalau mati tercekek? Ya nggak? Ada juri situ, betul nggak? Jadi jurinya ngapain aja? Makan aja, makan tiul. Kita hari ini mendidih, darah kita dibikin begini. Coba Bung Karno masih hidup, diusir sama Bung Karno itu. Berambuih waang. Kita harus punya presiden kembali kayak Bung Karno, betul nggak? Bung Karno itu apa dia bilang? Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Wow, itu Bung Karno. Kalau sekarang katanya penerus Bung Karno, iya nggak? Katanya penerus Bung Karno. Tapi kalau sama orang asing, itu yang bilang bukan saya, yang bilang Kwi Kian Gi. Siapa yang bilang? Mantan Menteri Ekonomi ketika Ibu Megawati jadi presiden. Dia bilang kita sama asing itu jangankan mengatakan tidak, ngangkat muka aja nggak berani. Yang bilang bukan saya, Kwi Kian Gi. Siapa? Kwi Kian Gi. Aku niru aja. Kalau salah Kwi Kian Gi yang salah, ya enggak? Tapi aku yakin betul dia nggak mungkin Kwi Kian Gi berani salah, betul nggak? Dan kadang ada juga Cina baik, ya enggak? Kwi Kian Gi Cina baik, ya enggak? Tapi Ahok enggak. Perlu kita punya presiden kayak Bung Karno, berani mengatakan tidak. Apa kata Bung Karno? Bangsa Indonesia bukan bangsa kuli-kuli dan bukan kuli bangsa-bangsa. Bangsa Indonesia bukan bangsa kuli-kuli dan bukan kuli-kuli bangsa-bangsa. Hebat Bung Karno. Tapi kenyataannya sekarang Mbak Ana di W. Sadonyo kuli. Sadonyo kuli. Presiden pun urang awak yo. Kacung ambo. Petugas partai. Bukan petugas partai, ada anak Cina bilang kacung ambo katanya. Gimana kita mau bikin? Dulu Bung Karno bangga berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Sekarang mau apa kita? Semua udah dikuasai orang. Seluruh kekayaan negara ini 50% hanya dikuasai 100 orang. 50% uang negara Indonesia dikuasai hanya oleh 100. Makanan pokok kita, 9 makanan pokok hanya dikuasai oleh 7 orang. 7 orang, dan tidak ada satupun pribumi. Ada satu keturunan Cina punya kebun sawit 5 juta hektar. Berapa? Berapa? 5 juta hektar. Awak beli 10 hektar aja keringat kuning. Ngumpuli duitnya 20 tahun. Ustadz kondang awak, ya enggak? Mau beli 10 hektar aja hajat. 5 juta hektar. Kalau dia jual sawit saja 1.000 untungnya sekilo, dia dapat uang 10 triliun sebulan. Hei, dapat uang 10 triliun satu. Itu kalau jual sawit. Dia nggak jual sawit, dia bikin pabrik minyak CPO, minyak sawit. Pabriknya dia punya, kebunnya 5 juta hektar dia punya. Pabriknya dia punya. Sudah, kalau dia jual CPO, itu untungnya bisa 15 triliun sebulan. Tapi dia nggak jual CPO, dia bikin lagi pabrik minyak goreng. Minyak gorengnya dia punya, pabriknya. Ini kalau dijual bisa 17 sampai 20 triliun untungnya. Minyak goreng ini dia punya. Minyak goreng harus dibungkus plastik. Harusnya kan dia beli plastik dari pabrik orang. Enggak, dia bikin pabrik plastik dia punya.
Udah minyak goreng dibungkus plastik, dia punya pabrik plastiknya. Kalau mau dijual kan harus dibungkus kardus. Dia bikin pabrik kardusnya, dia punya. Bukan dia beli dari pabrik orang. Paham? Kardus ini mesti dibawa ke kota. Membawanya itu pakai angkutan. Perusahaan angkutannya dia nggak sewa orang punya. Dia bikin lagi perusahaan angkutan dia punya. Kan jahanam ini orang. Udah. Sampai di kota harus dijual, dia harus punya mall. Mallnya dia punya. Dia bangun mall, dia punya. Bukan dia sewa mall orang, mallnya dia punya. Sudah. Mall hanya bisa di kota, nggak bisa kampung-kampung. Dibikinnya pula warung-warung kecil, maret, sampai ke kampung. Morat-maret hidup kita dibikinnya habis. Terus kita orang pribumi dapat apa? Ciri dapat. Jadi supir, jadi pelayan. Mana dapat kita jadi manajer zaman Pak Harto, kalau manajernya direktur nggak orang Islam ditutup pabriknya. Semua perusahaan milik Cina, keturunan Cina, direkturnya harus orang Indonesia, pribumi. Sekarang mana ada? Nggak ada. Satpam yang ada orang, Pak. Ini semua namanya monopoli, betul? Sudah ada undang-undang Indonesia anti monopoli. Sudah ada undang-undang anti monopoli. Kenyataannya ini apa? Monopoli apa enggak? Jadi apa yang salah ini? Ada yang salah enggak? Undang-undang anti monopoli ada, tapi ini semua dia punya monopoli. Berarti ada yang salah kan? Mau ditukar? Mau diperbaiki? Ganti presiden. Ini bukan lagi 10 triliun sebulan. 10 triliun kalau jual sawit. Kalau dia jual sampai Indomaret, itu 1 bulan dia bisa dapat paling sedikit 40 triliun. Apa payahnya beli presiden 40 triliun? Bapak mau jadi presiden? Ya ikut duit pitihan 10 triliun. Bagi 100 ribu satu orang, ya enggak? 100 ribu satu orang, 100 juta orang, cuman 10 triliun. Paham? Apalagi cuma jadi bupati, siko waang dipanggilnya, siko waang. Anda jadi bupati waang, yo iko duk piti iyo cium tangan dia dicium. Sekarang kita mau melawan nggak? Mau nggak? Satu-satunya jalan kita bersatu. Jangan mau disuap. Kalau kita masih mau disuap, habislah kita. 100 ribu, pilih saya 100 ribu untuk 5 tahun. Berarti setahun 20 ribu. Bagi 365 hari. Jangankan tusuk sate, tusuk gigi dah dapat di Bali. Betul? Oleh karena itu harus berubah semuanya. Kalau kata bukan Dol Sumbang, apa itu penyanyi itu? Penyanyi country itu? Siapa penyanyi country itu? Bukan penyanyi country. Bukan, yang ini yang Bento, namaku Bento. Itu siapa itu? Iwan Fals bilang bongkar. Bongkar dari Satpam sampai presiden. Bongkar. Kapolrinya pun harus tukar. Betul? Kapolri pun harus tukar. Aku kalau menang Prabowo, hari pertama yang ku minta sama dia satu aja, tukar Kapolri, detik itu juga. Maaf nih kalau ada dari Polsek, sampaikan sama Kapolri. Kalau urusan kita cepat kali nangkapnya, ya enggak? Tapi kalau urusan dia sampai bongkok nggak diurus-urus, betul nggak? Ada nenek-nenek ngarang puisi. Sari Konde, ibu Indonesia, lebih indah daripada cadarmu. Dibiarin aja. Ya Allah. Aku sebetulnya marah aku, tapi orang dia nggak tamat SMA, dia cuma SMP. Mana ada Sari Konde? Yang ada tusuk konde, betul nggak? Sari Konde nggak ada. Sari itu baju India. Perempuan India itu kan cuma pakai tutup dada sama sarung, perutnya nampak. Supaya sopan diambilnya kain tipis, lebar, ditutupkannya ke badannya. Itu namanya sari. Mana ada Sari Konde?
tusuk konde. Tapi kan dia nggak tamat SMA. Mana tahu dia peribahasa Melayu itu awak punya, ya nggak? Terus yang paling nggak enak apa katanya? Kidung ibu Indonesia lebih merdu daripada azanmu, alunan azan. Jadi memang udah di setel, dihina dulu alunan azan, dihina pakai kidung. Terus ada pelawak yang di TV dia bilang penyalahgunaan ini telinga umum itu adalah penyalahgunaan mik toa untuk azan masjid. Nggak ditangkap tuh. Udah, Joshua menghina juga pelawak Cina itu. Saya tulis deh, Joshua, kau anak Cina, kau jangan menghina orang Islam. Aku pun anak Cina juga. Nggak senang aku agamaku kau hina. Saya tantang gitu, kalau berani jumpa tepukkan terus. Jadi Cina jangan kurang ajar, betul nggak? Aku ambo orang Cina juga. Mak ambo orang Cina, ikut kan sipi matu ambo kan. Walaupun kita orang Cina, kita udah lahir di Indonesia, jangan kurang ajar, betul nggak? Menghina agama, 90% Islam, nggak ditangkap, udah diadukan, nggak ditangkap tuh. Coba, Ahok ditangkap setelah 7,5 juta orang demo, betul nggak? Udah tersangka pun masih dipakai presiden, dibawa presiden pakai mobil RI1 melihat jembatan Semanggi. Orang boleh naik situ, boleh, udah tersangka, tidak apa deh, orang boleh naik. Kita protes, tersangka kok naik mobil RI1 yang dibayar dan dibeli oleh uang negara, betul nggak? Yang 90% dibayar pajak orang Islam, betul? Alasannya karena dia waktu itu gubernur Jakarta. Dia gubernur Jakarta, dia tentu mau melihat proyek yang sedang dibangunnya. Giliran Anies Persija menang, tidak boleh ngambil piala. Padahal Anies gubernur Jakarta, betul? Aiko standar gando namanya. Orang oleh awan ndak talunjuk luruih kalingking pakai, iya ndak? Yo kan yang orang lalikan jualan dia awak kan. Ini tukar aja lah presiden begini. Setuju? Setuju. Siapa gantinya? Pokoknya jangan dia lah. Tukul pun boleh. Kemarin Denny Siregar hoax. Dia bikin orang Persija dipukuli sampai mati dengan kalimat la ilaha illallah. Padahal itu editan. Nggak ada la ilaha illallah itu, nggak ada editan. Udah diadukan, nggak ditangkap juga. Nggak ditangkap tuh. Sudah diadukan, mengedit pakai la ilaha illallah membunuh orang, padahal nggak ada la ilaha illallahnya itu, nggak ada, diedit, disambung, dibiarin aja tuh. Kita mau keadilan hukum, betul? Dan kita mau porsinya itu imbang lah. Kalau orang Islam 90%, orang Indonesia yang Islam itu harus dapat 90, betul? Orang lain 10% dapatlah 10%. Jangan yang Cina 1% dapat 90%, yang pribumi 10% lagi dengan 90% lagi cuma dapat 10%. Adil apa enggak itu? Kan Indonesia ini kan tujuannya merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan mana adil? Yang paling miskin paling banyak orang Islam, padahal orang Islam itu 90%. Harusnya kan 90% uang negara untuk orang Islam. Itu baru namanya adil, proporsional. Betul? Nggak terjadi. Anggota DPR-nya pun kita 88,7%, hampir 90%. Saya mendengar anggota DPR RI itu 40% bukan orang Islam. Kemana aja ini orang Islam ini? Masa orang Islam 88,7%, orang lain-lain itu hanya 13%. Hah? Kok bisa di PRRI 40% bukan orang Islam? Kemana aja orang Islam? Untuk memilih DPR saya minta musyawarah. Ini kecamatan apa nih? Padang Selatan. Kecamatan Padang Selatan kumpul 11 orang ulama dengan tokoh adat. Ini kan kita nggak bisa ngatur daftar kan, 2024 baru bisa kita atur, sekarang nggak bisa. Udah diatur daftar anggota DPR, sudah kan? Nah, musyawarah nih mama kita dengan ulama kita di Padang Selatan ini, 11 orang aja kumpul. Siapa yang dipilih dari semua daftar yang ada ini? Partainya partai yang bela agama aja, yang lain nggak usah. Lupakan aja yang lain.
P3 pun nggak usah. P3 lambangnya aja Ka'bah, isinya bunglon. Lebih bagus kita angkat PBB tahun ini tuh. PBB ini Masyumi, betul. Ini penerus daripada Buya Muhammad Nasir, betul. Kita memerlukan partai Islam yang kuat di DPR, betul. P3 nggak bisa diharap lagi. Di DKI dia pilih Ahok jadi gubernur. Di Sumatera Utara dia dukung Sihar Sitorus jadi gubernur. Coba. Yang paling jengkel kita, putaran pertama itu DKI kan 3 tuh. AHY, Anies, Ahok. 3A itu kan, AHY, Anies, Ahok. Putaran pertama AHY kalah, tinggal 2, Ahok dengan Anies, kan begitu. Ada anggota DPR RI dari fraksi Islam, DPRD bukan DPRD, DPRD Jakarta, orang Islam, Kiai Haji dari partai Islam, ditanya sama TV, Pak, sekarang kan tinggal 2 nih, Anies sama Ahok. Bapak kira-kira pilih yang mana? Apa dia bilang? Oh, saya istikharah dulu. Innalillahi. Istikharah tuh kalau 2 pilihan, dua-dua baik. Ragu awak, ya enggak? Awak jatuh cinta, ada 2 perempuan jatuh cinta dan 1 jando. Hitam manis, ya kan? Hitam-hitam tampuk manggis, walaupun hitam pandang manis. Jando kayo, kebun kelapanya 20 hektar. Nah, jatuh cinta Jawa, tapi hitam. Jando. Ada gadis perawan putih, cantik, perawan tapi miskin. Awak bingung, nang mana dia pilih? Iko miskin sepeda, nang iko ayo Toyota Innova. Bingung, tahajud, istikharah, doa ya Allah, mana yang baik dari 2 itu, dua-dua baik, betul? Itu baru istikharah. Kalau yang satu baik, yang satu jahat, ngapain istikharah? Yang itu makan babi, yang ini enggak. Pilih mana? Nggak usah istikharah. Paham? Ini kan sama ditanya makanan. Pak, ini ada 2 mangkok makan. Bapak pilih salah satu, nggak boleh dua-dua. Iko kari kambing. Nang iko kari anjing. Bapak pilih mana? Terus dia bilang apa? Ambo istikharah. Saya tahun ini partai Islam yang saya pilih PBB. Tahun ini Tengku Zulkarnain akan kampanye untuk PBB, partai Islam. Sebab PBB ini kasihan, nggak ada uangnya, jadi miskin, nggak meyakinkan. Lihat dokter model begini. Kalau dokter lain udah pakai jas nih, sepatu kulit kambing, ya. Beginilah kayaknya dokter. Tapi kan baik ini orangnya, nggak? Jangan sampai kalah dia, ini mesti jadi wakil kita di Sumatera Barat. Ngerti. Jangan kalian pilih. Jangan kalian pilih. Gak ada dia memperjuangkan agama kita 5 tahun. Ada? Gak ada. Yang paling berharga di dunia ini apa? Agama. Udahlah azan diganggu-ganggu. 72 tahun merdeka, 7 presiden ganti, belum pernah ada dipanggil ke istana baca Quran lagu Jawa. Jadi kemarin tahun lalu diumumkan, saya dikirimi rekamannya. Para pemirsa dan hadirin sekalian, peringatan Isra dan Mi'raj malam ini di Istana Negara akan menampilkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari dosen IAIN, namanya UIN, dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta, namanya si Anu. Kenal saya itu, anak Medan itu. Udah. Dan pembacaan ayat suci Al-Quran pada malam ini akan membawakan langgam lagu Nusantara. Hebat ini, baca Quran langgam lagu Nusantara. Teringat saya Kus Plus 6 lagu Nusantaranya. Di Nusantara yang indah, rumahku deg-deg-deg. Kutunggulah, kulihat rekamannya. Sekali keluar pakai jas, nggak cocok. Kalau jas itu baju penjajah Belanda, betul? Betul.
Kalau Nusantara tuh kayak belangkon, ya nggak, pakai sarung batik. Kalau kita teluk belango, ya nggak. Kalau orang Papua pakai koteka, ya nggak. Ini Nusantara pakai jas, baju Belanda, nggak cocok. Begitu dibacanya keluar lagu Jawanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada aku di situ ku lempar kursi itu. Menghina betul dia sama agama kita. Betul. Quran ini ditulis Allah dalam bahasa Arab. Diturunkan dalam bahasa Arab. Betul. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Sesungguhnya Quran kami turunkan dalam bahasa Arab agar kamu pakai akalmu. Pakai akalmu. Ngerti kau? Pakai akalmu. Quran bahasa Arab kok lagunya lagu Jawa. Sedangkan adat istiadat aja, adat budaya saja kalau tak cocok gayanya tak diterima orang. Bagaimana coba kalau bahasa Jawa logat Batak coba? Bah. Tu dia do kamu itu. Tu jabu do. Wah ini bahasa Batak logat Jawa. Bah, tu dia do kamu itu. Tu jabu do kamu. Holo. Aku tu jabu do aku. Atau bahasa Jawa logat Batak. Bah. Ajak tek pun dimas. Ajak tek meriko. Boten. Kulo ajeng teng meriki kulo nggak cocok. Atau bahasa Inggris logat Madura, this ladies and men gentlemen. I just want to tell you that English is very important. Nggak cocok. Lagu Minang tuh enaknya kalau logat Minang. Hujan dikalau hujan hati dan ibu taringek masuk kita berdua masuk sapayuang kita bersama. Kan enak kan? Lagu Padang logatnya logat Minang kan gitu. Oh lagu Padang logat Batak coba. Hujan dilempar orang lain. Budaya aja kalau nggak cocok nggak terima orang, betul? Bagaimana baca Quran pakai lagu Nusantara? Sekitar 2 minggu kemudian Menteri Agama pidato di Minahasa penutupan seleksi tilawatil Quran tahun lalu. Duitnya sudah kita sediakan, kita akan membuat musabaqah tilawatil Quran dengan langgam lagu-lagu Nusantara. Saya protes keras. Profesor Dr. Said Akil Munawar, mantan Menteri Agama, protes keras. Ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah bikin sarasehan di Masjid Istiqlal, mengeluarkan resolusi menolak pembacaan Al-Quran dan musabaqah tilawatil Quran lagu Nusantara. Coba kalau terjadi berapa rusak Quran. Peserta dengan nomor undian 1 dari Solo membawakan lagu Bengawan Solo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bengawan Solo riwayatmu dulu. Peserta nomor 2 dari Sumatera Utara, lagu Sinanggar Tulo. Sinanggar tulo alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Peserta nomor 3 dari Jawa Barat membawakan lagu Manuk Dadali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pembaca nomor 4 dari Betawi, Jakarta, membawakan lagu Melayu Ratapan Anak Tiri. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir
Rahim. Besok salat maghrib bawa gitar semua orang. Ini kan merusak agama, betul? Ini merusak agama enggak? Dari Sulawesi membawakan lagu Angin Mamiri. Angin mamiri ku pasang, alam nasrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak. Hore! Dari Yogyakarta membawakan lagu Yening Tawang Ono Lintang. Yening Tawang Ono Lintang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Apa enggak rusak sholat begini? Wala antum abiduna ma a'bud. Di belakang tinggal main musik, dumplang tangkling, dumplang tangtung. Hancur enggak agama begini? Kita diam atau ngelawan? Ngelawannya bukan kita kumpuli senjata, kita memberontak, bukan. Cuman 17 April kita pilih yang baru, betul? Boleh nggak 17 April kita pilih yang baru? Boleh. Siapa yang larang? Nggak ada, itu hak kita, betul nggak? Makanya saya nggak enak melihat seperti itu. Ulama-ulama nggak senang. Soal duit urusanmu. Tapi soal agama urusan kami. Betul? Yang paling sedih kita, ulama-ulama ditekan. Mau ceramah diusir. Coba, ada yang angkat saya Ustaz Abdul Somad. Ceramah diusir, di Bali diusir. Iya enggak? Dibawain golok. Saya diusir. Dibawain parang sampai tangga pesawat di Sintang. Sampai tangga pesawat. Satu orang pun enggak ada yang ditangkap. Padahal itu melanggar delik umum, tidak perlu ada yang ngadu. Undang-undang darurat sipil, ancamannya 20 tahun penjara. Nggak ada satu pun yang tangkap. Coba kalau yang bawa parang itu orang-orang pakai serban jubah, berteriak Allahu Akbar sampai tangga pesawat. Yang dikejar Ibu Megawati misalnya. Kira-kira ditangkap nggak? Tangkap nggak? Berarti kan nggak adil. Fahri Hamzah dikejar pakai parang di Minahasa, betul? Di Manado sana. Ustaz Abdul Somad diusir, Felix Xiao diusir, Neno Warisman diganggu, dilempari batu, mobilnya mobil adik saya Dr. Diana, bukan baru. Terus ulama masa diam aja? Salah kalau kami protes? Salah? Ada yang bilang salah, kiai-kiai juga. Kita harus adem, kita harus menebarkan kesejukan. Jangan menambah panas kesejukan. Kau kalau mau sejuk masuk kulkas, dijamin sejuk, ya enggak? Beku pun bisa otakmu di situ. Orang Islam ini kalau melihat kemungkaran nggak boleh diam. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiruhu biyadihi. Kalau kamu melihat mungkar, rubah dengan kekuasaanmu. Betul? Fa illam yastati. Kalau kamu nggak mampu, fa bilisani, dengan lisan menjerit, "Hoi!" Begitu. Kalau mulutmu nggak sanggup menjerit, fabi qalbihi, benci dengan hati. Tapi di garis Nabi, wadzalika at'aful iman. Membenci maksiat, membenci kemungkaran dengan hati itu selemah-lemah iman. Wadzalika at'aful iman. Iman yang paling Kalau iman yang paling lemah nggak merubah keadaan. Keadaan tambah hancur. Saya beri contoh. Kita jemur padi 10 kaleng. Depan rumah kita duduk di kursi menjaga padi supaya jadi makan ayam. Duduk. Tiba-tiba datang 200 ekor ayam tetangga makan padi kita. Kita lihat, padi dimakan ayam. Terus kita melihat dengan benci. Satu hari habis padi, betul? Betul? Mana berarti apa-apa kalau cuman benci dengan minimal dengan mulut. Kalau dengan mulut 4 kali aja bermanfaat, kali kelima enggak lagi. 4 kali aja. Datang 300 ekor ayam makan padi saya. Saya bentak, "Hos!" Loncat ayam. 5 menit balik lagi satu-satu.
dimakan padi. Saya bentak kedua, dia loncat sedikit. Cuman hoya aja. Makan lagi dia. Bentak ketiga, dia cuma noleh. Cuman hoya aja. Makan lagi yang ketiga, yang keempat, cuman hoya aja. Betul? Nggak boleh dengan kita bangun daripada duduk kita itu. Kita kejar-kejar, loncat-loncat, lari sana lari, kejar 10 menit. Habis itu duduklah kita. Zikir kita, subhanallah. Ayam tuh lihat, mak masih ada sih serban tuh. Sampai sore 1 ekor ayam pun nggak berani datang. Kita kejar-kejar 10 menit aja. Paham? Kalau ada di sini tempat judi, nggak boleh dibiarkan, benci aja. Lewat kita, lewat lagi besok. Dia main judi terus. Anak kita main ke situ. Harus datangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Islam, Pak. Ambo dah haji, ambo. Aku haji main batu pula. Iko haji batu. Kita salam, kita bersaudara, Pak. Bapak orang sini? Ya, saya orang sini. Ini kalau rusak main judi nanti semua sekampung nih, Pak. Rusak semua, rumah tangga kita rusak, istri bapak rusak, anak bapak rusak, cucu bapak rusak, kami pun rusak juga. Ayo sekarang bubar, Pak. Kita ke masjid, 10 menit lagi azan zuhur. Ayo, kita la ilaha illallah, sama-sama punya la ilaha illallah. Mari, pergi masjid. Begitu. Kalau dia ngelawan, apa kau? Kami ada 20 orang sini. Ya, kalau gitu selamat, assalamualaikum, pulang. Besok 200 orang kau datang. Kau 20, kami 200. Kalau dibiarkan hancurlah kita. Betul? Maka wali kota Padang mencanangkan mau menjadikan wali kota kadang ini kota Padang sebagai kota bersyariah. Betul? Wajiblah kita menyokongnya itu. Jangan takut pula, kok wali kota Padang tuh HTI kok. Apa HTI? Himpunan Tani Indonesia. Apa pula orang mau mendirikan syariah di negeri yang adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, adat mengato, syarak mengato, adat memakai. Itu kan dari ribuan tahun kita amalkan di sini, ratusan tahun nenek moyang kita mengamal. Sebelum ada negara kesatuan Republik Indonesia, Minangkabau sudah adat bersendi, syarak bersendi kitabullah. Masa gara-gara NKRI berdiri kita mau diusir semua menjalankan syariah kita? Betul? Hak kita apa enggak? Hak kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1, pasal 29 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Orang Minang adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Udah ratusan tahun begitu. Negara menjamin. Siapa yang tidak senang berarti pengkhianat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti syukur-syukur Gubernur Sumatera Barat mencanangkan Sumatera Barat wilayah Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun, dan kita wajib menyokongnya. Siap menyokongnya? Baik. Terakhir saya pesan, kita bersatu, Pak. Kita ini kalau bersatu 88,7% dari 262 juta. Artinya orang Islam di Indonesia itu ada 232 juta orang, Pak. Ya Allah. Orang Islam di Indonesia itu 232 juta. Kalau satu orang makan 500 ribu, satu orang makan 500 ribu sebulan, 500 ribu sebulan, itu kita orang Islam menyumbangkan uang untuk makan saja sebulan itu 136 triliun. Kalau Bapak ini 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu, saya 500 ribu sebulan, kita telah mengeluarkan uang untuk makan di negara kita ini, itu satu bulan 136 triliun. Orang Islam saja. Tapi hari ini kita 136 triliun itu kita belanja nggak sama orang kita. Kita nggak bersatu. Beli telur sama tetangga 2.000 sebutir.
Beli telur ke Indomaret sana, ke Maret sana, ke mall lah, mall. Beli telur ke mall, 1 butir 1.700. Sama tetangga 2.000. Lebih mahal mana? Mahal mall apa tetangga? Tetangga. Itulah kita nggak belajar ekonomi, bodoh kita. Kalau kita beli telur sama tetangga 2.000, beli telur ke mall 1.700, lebih mahal ke mall. Ke mall pakai ongkos. Berapa ongkosnya? Kalau naik angkot aja 2 kali balik-balik berapa? Berapa? 4.000, 8.000. Kalau naik motor sendiri, sepeda motor sana ongkos parkir, betul? Sampai sana beli kembalian 100 perak, 200 perak, 300 perak, 400 perak, tidak ada kembalian. Mana ada uang 100? Kalau 10.000 orang beli ke mall 1 hari, kembalian 400 nggak dikembalikan. Itu berapa? 400 perak kali 10.000 itu 4 juta sehari. Dari kembalian aja udah diambilnya. Belum lagi kena pajak. Belum lagi waktunya pergi ke sana berapa lama. Kalau beli sama tetangga kita goreng nasi, mau goreng telur buka kulkas, alah habis talua kok. Tinggal buka jendela. Sarial, talua 3. Sarial suruh anaknya, ikut 3 talua tu Pak Haji, anda talua tu. Pergi lari-lari anak, ikut dia talua Pak Haji. Ayo. Digoreng kek, udah siap dimakan, baru datang. Bara talua 3 sarial, 6.000. Ndak ada pitih ada 2.000-nya, 4.000 utang dia. Oke apa? Ndak bangah, utang 4.000 dah perang apa. Coba ke mall. 10 tahun kita langganan di mall. Dikasih kartu anggota. Ada kartu anggota. 10 tahun belanja. Satu hari kita belanja yang kasir anak kandung kita. Anak Siko Kerojo. Iya Pak. Ada lama. Baru seminggu Pak. Iko apa? Ndak bawa pitih. Ndak ada pitih. Jadi maksud Bapak utang dulu 1 hari. Esok bayar. Sampai gondol nggak bisa. Anggo langganan 10 tahun Iko kartu anggota. Bisa nggak utang? Itu membuktikan kapitalis. 10 tahun awak sama dia langganan, utang sehari aja nggak boleh. Mati awak nggak datang yang punya mall itu. Siapa punya? Nggak tahu awak? Nggak tahu? Bukan orang Islam pula, orang Cina. Cebok je karate. Kalau awak belanja mas Haji Sarial sebelah rumah, sakit awak inyoin sama awak. Apa kabar Bapak? Aduh, datang dia. Aku aduh Bapak lagi Isa sampai jam 11. Aduh, entahlah sakit dah ambo. Dibawanya pakai mobilnya ke dokter, gratis, betul enggak? Selama awak rumah sakit sebulan diopname, bini awak dikasihnya pinjam beras, kasihnya pinjam telur, tetangga, betul enggak? Mati awak dia doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Kalau awak berlangganan di mall mati, sana mendoa. Dia mau doa pun dah dapat aja. Ya lu orang mati dah. Paham? Itu baru belanja makan. Belum lagi baju, gosok gigi, topi. Orang Islam nih hebat, bayar zakat fitrah aja 25.000 satu orang, 230 juta orang Islam bayar zakat fitrah semua kan? Itu 230 juta kali 25.000 itu 7,5 triliun Pak, zakat fitrah aja. 25.000 seorang, tapi 7,5 triliun. Kita beli berasnya sama siapa? Mall. Aduh orang salah beli lah. Kapan orang Islam mau maju? Korban. Kalau 100 juta orang Indonesia saja yang korban, dari 230 juta, 100 juta aja orang korban. Kali 3 juta kambing. 100 juta kali 3 juta, duitnya berapa itu? 300 triliun duitnya. Korban saja 300 triliun. Tapi kita nggak bersatu. Secara politik kita kalah. Secara ekonomi pun kita kalah. Insyaallah kita ubah ini 17 April 2019. Siap? Siap. Nah, sekali lagi saya datang kemari, saya mau kita sudah bersatu.
Pak RP Anda bentuk tuh satu kecamatan 11 orang. Tokoh adat, tokoh agama, sidang bawa daftar anggota DPR, DPRD, DPR RI, DPD bawa ini daftarnya ini. Ulama kita sama tokoh adat di Padang Selatan ini sidang. Siapa yang akan dipilih? DPRD, DPR provinsi, DPR RI, DPD, siapa yang akan dipilih? Udah, sana pun gitu. Padang Utara sama begitu, 11 orang. Sana insya Allah semuanya itu akan dipilih oleh ulama dan tokoh adat. Betul? Itu sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan itu, wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh musyawarah ulama dan tokoh adat. Jangan pilih-pilih sendiri. Kalau pilih sendiri rusaklah. Ulama hafal Quran, profesor doktor ahli agama, sekolah di Mesir, suaranya satu, cie suara, ya enggak? Germo, tukang jual anak bini orang 35 tahun, mukanya pun macam muka Tuan Takur. Sampai bilik suara pilih suara berapa? Satu juga. Masa sama suara Germo sama suara ulama? Tidak berkeadilan. Supaya adil, ulama dengan tokoh adat bersidang. Siapa yang dipilih? Si Anu, membantu agama rajin. Si Anu, dia rajin ke masjid. Si Anu, orang baik-baik. Dari bapaknya datuknya orang baik satunya. Itulah wakil kita, pantas nggak? Boleh nggak? Papua begitu, Papua sistem noken. Rakyatnya nggak nyoblos, yang nyoblos kepala sukunya aja. Rakyat saya 5.000, semuanya ke PDI Perjuangan. Mau apa? Dia boleh kok, kita nggak boleh. Musyawarah, siap? Siap. Begitu. Dan kita sendiri pilih sendiri, rusak kita. Jadi kasih 100.000 belok. Sekarang saya tanya, siap nggak memilih orang soleh? Siap mengikuti ucapan ulama dan tokoh adat? Siap. Nanti kasih 100.000 belok nggak? Kalau kasih 1 juta? 10 juta? Kalau diangkat jadi BPIP? Terakhir, orang nanya, Pak Presiden siapa yang dipilih? Kan dua-dua Islam. Calon presiden dua-dua Islam, calon wakil presiden dua-dua Islam. Siapa dipilih? Saya bilang begini, kalau dua-dua Islam, presiden calonnya presiden Islam, calon wakil Islam, maka kata Nabi, lihat siapa kawannya. Siapa kawannya? Siapa kawannya? Siapa yang partai apa yang mendukung dia? Apa prestasi partai itu terhadap umat Islam selama 5 tahun ini? Kata Nabi, berkawan dengan tukang minyak wangi, tidak dapat minyaknya, minimal tercium harumnya. Berkawan sama penjual besi, pandai besi, tercium bau busuk, dan baju kita bolong-bolong kena apinya. Betul? Cari orang yang calon yang kawannya siapa, partainya siapa. Kawannya berjoget, agak kanan, agak kanan, agak kanan dan ke kanan, agak kiri, agak kiri, agak kiri dan ke kiri. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Perempuan roknya nggak sampai sejengkal. Dia ulama, mana mau dia berjoget? Paling tidak dia tepuk. Udah sampai sini aja. Terima kasih. Ini saya sebetulnya ceramah agama, bukan ceramah politik. Betul nggak? Ini ceramah agama apa politik? Agama. Nggak banyak ayat Qur'annya. Waktunya pendek. Kalau ku baca ayat Qur'annya 10 aja udah berapa menit. Kalau mau ayat Qur'annya SMS aja ke saya kasih ayat Qur'annya. Ya, mau hadis-hadisnya saya kasih. Masa Ustadz nggak tahu hadis, nggak tahu Quran? Tahu, kan banyak orang tuh nyindir itu. Nanti ceramah ini masuk ke YouTube tuh, ini ceramah agama apa ceramah politik? Ceramah agama ini, ceramah agama ini. Ada hadis Qurannya. Kalau mau SMS saya kirim hadis Qurannya. Demikian saja, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga jamaah Padang Selatan ini, khususnya Masjid Al-Makmur ini, diridhoi Allah Subhanahu wa taala.